Tapi kadang yang baik bukan yang lembut. Bapak menarik napas panjang. Aku sulit mengaku, takut malu. Ternyata malu tidak menolong. Malu tidak membayar utang luka, sahutku. Paijo menatapku. Aku sungguh akan bantu Daicar. Katanya lagi, kali ini tanpa alasan. Dan aku akan ikut antar jaga malam minggu ini. Baik, jawabku. Dan untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, aku percaya sedikit pada kalimatnya. Malam itu, kami kembali ke rumah. Anak-anak berlari-lari kecil di teras. Tertawa oleh hal-hal sederhana, es lilin yang cepat mencair, kucing tetangga yang mencuri ikan asin. Aku duduk di tangga, menatap lampu teras. Poniem berdiri beberapa langkah, di belakang ia dapat izin singkat untuk makan bersama. Didampingi petugas, ia menatap anak-anaknya seperti orang yang menatap laut setelah lama di padang pasir. Boleh peluk? Tanyanya pada petugas. 5 menit, jawab petugas. Anak-anak mendekat ragu. Lalu tenggelam dalam pelukan yang sangat manusiawi, hangat, bau rambut, detak jantung yang tidak kompar. Aku menoleh, dadaku penuh hal yang bertolak belakang. Sayang, takut, harap, maras, rindu pada adik yang dulu aku gandeng ke pasar malam. Ketika petugas mengisyaratkan waktu habis, Ponia melepaskan pelan, ia menatapku. Aku janji jangan, potongku lembut, hidupkan saja jam besok, datang pada waktunya, minum obatmu, ikuti sesi. Itulah janji, ia mengangguk, matanya basah. Lampu terasmu masih menyala. Masih, kataku, tapi bukan untuk memandumu pulang, untuk mengingatkanku bahwa rumah ini punya garis batas. Malam turun lagi, 3 ketukan tidak terdengar hari itu. Mungkin karena polisi berpatroli, mungkin karena orang-orang itu lelah, atau mungkin karena mereka menunggu. Aku duduk di lantai kamar. Bersandar pada kasur anak-anak, Karto sudah mendengkur halus, Mimin memeluk boneka. Itingi tersenyum dalam tidur, mungkin ia memimpikan es lilin yang tidak pernah habis. Aku memejamkan mata, dan untuk sesaat aku merasa tidak sendirian. Bahkan ketika ruangan hanya berisi aku dan 3 napas kecil, ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan atap agar tidak runtuh, petugas yang datang malam-malam, tetangga yang memutar pot, guru yang membaca gambar di buku. Terapis yang mengubah kata batasan menjadi pelampung. Saudara laki-laki yang akhirnya berhenti menghilang. Orang tua yang belajar mengakui, ponsel bergetar di meja. Nomor tak dikenal. Kami tunggu jawabanmu. Aku mengetik perlahan, nafas ditahan. Jawabanku tidak akan berubah, tidak ada barang kembali, tidak ada anak yang kalian sentuh. Litik biru berkedip, lalu padam, tidak ada balasan. Aku letakkan ponsel, bangkit pelan, memeriksa jendela. Di luar, lampu teras membentuk lingkaran kecil di tanah, bukan mercusuar untuk orang hilang, melainkan pagar cahaya untuk orang yang ingin pulang dengan benar, dan di tengah sepi yang jarang, aku mendengar sesuatu yang hampir terlupakan. Tenang, bukan tenang, karena masalah selesai. Tetapi tenang, karena tahu, apa yang harus dilakukan besok. Besok aku akan bangun lebih pagi, menyiapkan bekal, mengantar sekolah, menelepon Budina, menjemput Daicar, berlatih mengatakan tidak tanpa merasa jahat, dan kalau perlu duduk semalaman lagi di ambang pintu, di bawah cahaya lampu teras. Lu peluk 3 hal yang tidak akan kuserahkan pada siapapun, napas mereka, namaku sendiri, dan batas yang akhirnya kupasang. Jika ada yang kembali mengetuk 3 kali, mereka akan menemukan bahwa di balik pintu ini, ada seseorang yang tidak lagi sendirian, dan ada rumah yang belajar berdiri tanpa menukar jiwa penghuni kecilnya. Dengan itu, aku memejamkan mata dan membiarkan malam lewat sambil menjaga, seperti selalu. Tapi kini tanpa rasa bersalah memakan tepi-tepi hatiku. Besok adalah hari lain, tapi untuk pertama kalinya, besok terasa mungkin. Episode 4 utang yang menggigit dari belakang berdasarkan kisah nyata dari curahan anonim. Mohon maaf bila ada kesamaan nama, tokoh, atau peristiwa. Telepon itu datang saat senja menempelkan warna oranye ke dinding ruang tamu. Aku baru saja selesai menyetrika seragam Karto ketika layar ponsel menyala dengan nomor tak dikenal. Aku mengangkat tanpa bicara, menunggu mereka mulai. Suara yang sama serak, datar, seperti seseorang yang bicara sambil menahan batuk. Kau pikir kau aman karena polisi keliling? Katanya, kami tidak butuh pintu untuk masuk, kami butuh waktu. Aku memejam telinga yang tidak mungkin tertutup. Apa maumu? Suaraku terdengar lebih tenang dari dadaku, yang seharusnya kembali. Sore ini, titik temu di lapangan kosong belakang pasar. Lampu padam pukul 8. Datang sendiri, bawa tas hitam, kalau tidak,
Kami ambil yang paling besar dulu. Sambungan terputus seperti tali yang digunting. Aku menatap jam pukul 6:12 di kamar. Mimin tertawa, karena Tini salah mengucap kata kelereng menjadi kelering. Karto duduk diam di kursi, menggambar garis-garis pagar di buku kecilnya. Garisnya semakin rapat, semakin tinggi. Aku mengetik cepat pada Ibu Dina, mereka minta drop malam ini, lapangan belakang pasar, jam 8. Ancaman anak lagi, .3 berkedip di layar. Balasan tiba, jangan pergi sendiri. Kami atur tim, jangan buat kesepakatan baru tahan. Aku berjalan ke dapur, menyalakan kompor terlalu keras hingga api memantul ke panci dan membuat Tini menjerit kecil. Maaf, kataku, memeluknya bulek ceroboh. Aku memasak sup bening sebentar kentang, wortel. Irisan bawang sekadar memberi rumah ini bau yang meyakinkan bahwa hidup biasa masih mungkin. Paijo mengetuk pilar, masuk tanpa menunggu. Ia membawa 2 kantong belanja, susu UHT, roti, dan sekotak besar popok. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah kerja, lelah takut. Aku dapat kabar dari Pak RT, katanya orang-orang itu keliling di ujung gang 2 malam terakhir, katanya pelan. Jangan keluar malam ini, mereka minta pertemuan. Jawabku singkat, polisi atur. Aku ikut, tidak. Ia mendekat, meletakkan kantong belanja di meja. Aku sudah. Jen, aku sempat mikir untuk bayar saja, biar selesai. Kata-kata itu seperti batu yang dilem ke kaca. Bayar tidak pernah menyelesaikan, bayar cuma memanjangkan tali di leher kita. Jawabku, Mas, tolong, jangan bergerak sendirian ini, tidak bisa ditutup dengan amplop. Ia menunduk, aku takut. Orang ngomong, anak-anak. Ibu bapak, aku juga takut, sahutku. Mari takut bersama, tapi dengan benar. Pukul 7 malam, rumah sudah rapi, anak-anak sudah selesai makan. Aku mengajak mereka ke kamar, malam ini tidur ramai-ramai lagi. Yang kasur kita gabung. Karto pura-pura merengut tapi ku genggam tangannya. Digambar pagarnya besok dilanjut, kataku. Ia mengangguk. Ponsel bergetar lagi kali ini, pesan dari nomor lain, ganti lokasi, bukan di pasar, gudang tua dekat rel. Sinyal buruk, jam tetap. Aku mengirim tangkapan layar ke Ibu Dinam. Balasan, jangan ke sana. Tim kami ubah rencana, kami gunakan tempat pertama saja untuk observasi. Kamu tetap di rumah. Kami butuh suaramu jika mereka menghubungi lagi. Aku mondar-mandir, ruang tamu terasa sempit, seolah-olah dinding mendekat 2 inci tiap menit. Lampu teras menyinari tanah, dengan lingkaran cahaya kecil kucing tetangga melintas. Aku mengambil kursi dan duduk menghadap pintu kamar anak-anak. Dari balik kayu tipis itu terdengar napas 3 anak yang paling berharga. Aku tidak akan menggadaikan apapun malam ini. 8:05. Ada suara sandal menyeret di luar pagar. 3 ketukan. Kali ini tidak pelan, lebih berat. Seperti pukulan untuk membuktikan keberadaan siapa. Pekiku dari balik pintu, hening sejenak. Lalu suara lain, bukan serak tadi lebih muda. Tergesa, Pak RT. Mbak, mau titip info. Aku mengintip lewat lubang kunci. Betul, Pak RT berdiri di balik pagar. Ditemani pemuda yang sering membantu ronda, aku membuka pintu pelan. Menyisakan rantai pengaman, ada motor berhenti di ujung gang. 2 orang, mereka tidak masuk, cuma menunggu. Anak-anak di dalam semua. Pak RT berbisik, semua, jawabku. Telepon bergetar lagi, kau mulai cerdas. Ada polisi, ya bagus. Ajak mereka main-main, tawa pendek. Anak-anak itu tidak bisa kau kandangkan selamanya. Sekolah punya gerbang kecil, aku merinding. Mereka tahu jadwal sekolah. Kataku pada Pak RT, wajahnya mengeras. Besok aku ikut mengantar, katanya tegas. Kepala sekolah kenalan saya. Ada pintu samping bisa ditutup. Pukul 8:10, ponsel kembali bergetar kali ini video call. Namaku disebut. Aku tidak menjawab, hanya menekan tombol foto layar untuk bukti. Detik berikutnya, pesan gambar muncul. Foto gerbang sekolah Karto dari jauh, diambil pagi tadi. Rahangku mengancam. Aku kirim semuanya ke Ibu Dina, balasan cepat. Kami lacak IMEI, jangan panik, tetap di rumah. Tim patroli menyisir gang. Hubungi kami setiap ada perubahan. Waktu berjalan seperti siput di kepala. Suara adikku, wajah ibu, napas anak-anak semuanya menumpuk. Aku berdiri, membuat teh yang tidak kusentuh. Di cermin lemari, wajahku tampak kelelahan. Mataku cekung, aku memikirkan Ponian, apakah dia duduk di bangsal, memeluk lutut, atau menatap plafon. Atau menyesali, atau memikirkan karung-karung gelap yang pernah dibukanya, untuk menenggelamkan segala rasa.
Aku merindukan adikku yang dulu memintaku membelikan es lilin rasa stroberi. Bukan Adit yang sekarang harus dijaga dari dirinya sendiri. Ketika jam hampir menunjuk 9, suara motor di ujung yang menghilang. Pak RT melambai, memberi isyarat aman sementara. Aku mengunci pintu lebih rapat. Menaruh kursi kembali di kamar. Tini mengigau, menyebut kelering sambil tersenyum. Aku duduk di lantai, membiarkan punggungku menempel pada pintu kamar mereka, menjadi saksi bisu dari malam yang tidak jadi meledak. Pagi datang seperti penawaran ulang, kupilih pakaian paling polos, sepatu beralas paling tebal, dan tas ransel yang bisa menampung apa saja bila harus lari. Pak RT sudah menunggu di ujung gang, ditemani 2 pemuda ronda, polisi berpakaian sipil 1 motor di belakang. Kami berjalan ke sekolah seperti pawai kecil yang menyamar. Karto menggenggam tanganku. Bulet, kenapa kita dikawal? Supaya cepat sampai, kataku. Ia mengangguk. Percaya seperti biasanya, di gerbang, ibu kepala sekolah menyambut. Kami sudah dengar dari Pak RT, hari ini beberapa guru akan piket di halaman. Aku mengucap terima kasih lebih dari sekali. Karto menoleh padaku. Bulet pulang? Bulet tunggu di warung depan, jawabku. Kalau kangen, lambaikan tangan di jendela kelas. Jam belajar berjalan. Aku duduk di warung kecil, memesan teh manis dan pisang goreng. Meski rasanya seperti telur dadar tanpa garam, polisi berpakaian biasa duduk di bangku pojok, pura-pura main catur di ponsel. Mereka bangkit tiap kali ada motor melambat di depan gerbang, lalu duduk lagi. Setelah 2 jam, aku mulai merasa paru-paru tidak lagi menahan air. Hingga Karto lari keluar kelas, wajahnya pucat. Guru mengejar di belakang. Bulek, om hitam. Jeritnya, dunia menyusut jadi satu kalimat itu. Aku berdiri, menatap ke jalan di seberang. Seorang lelaki bertopi gelap om hitam berjalan cepat menjauh, menunduk, masuk ke motor yang sudah siap. Polisi di pojok bergerak, satu menyusuri gang, satu lagi menelpon. Motor itu melesat, aku berlutut, memeluk Kartu. Kamu aman, kamu aman. Ia gemetar seperti anak kucing diguyur hujan. Guru merapikan situasi dengan cekatan. Karto dibawa ke ruang konseling, aku ikut, duduk di sampingnya. Diceritakan pelan-pelan, kata guru. Dia yang dulu datang ke rumah. Karto mengangguk. Dia datang malam-malam, dulu, aku ingat tatonya. Buleknya Poniem bilang teman, kata teman terasa seperti jarum. Ada banyak teman yang jadi pintu menuju jurang. Aku keluar sebentar, menelpon Ibu Dina. Mereka mulai menampakkan diri di sekolah, kataku. Anak-anak lihat, balasan, kami tingkatkan perlindungan. Tolong hari ini, jemput lebih awal. Kami jadwalkan pertemuan sore rencana keselamatan baru. Di rumah orang tua, suasana kembali seperti ruang tunggu. Ibu memegang tasbih, bapak memandangi lantai. Baijo datang dengan wajah lebih keras dari biasanya. Aku ikut rapat, katanya tidak ada lagi gerak sendiri. Kita satu komando. Untuk pertama kalinya, aku mengiyakan tanpa jeda sore itu. Ruang pertemuan kantor kelurahan menjadi ruang strategi. Ibu Dina, Pak Tegar, 2 polisi, Pak RT, aku, Baijo, dan bahkan Mbah Kromo memaksa datang meski ibu mencegah. Di papan tulis, skema dibuat, jam berangkat. Rute alternatif, jam pulang, siapa menjemput, siapa menunggu di titik cadangan. Kartu kontak darurat dibagikan. Polisi menjelaskan, mereka akan memancing pelaku dengan drop palsu, uang ditandai. Lokasi dipilih yang mudah ditutup. Aku menelan ludah. Mereka ingin aku yang datang, kataku. Kalau bukan aku, mereka curiga. Kamu tidak akan datang sendirian, kata Pak Tegar. Kami akan berada di 5 sudut yang tidak terlihat. Tugasmu hanya datang, memberi kode. Selebihnya biarkan kami. Aku merasa ingin muntah. Kalau mereka bawa pisau. Mereka tidak sempat mengeluarkan. Jawabnya datar. Kami tidak bermain-main. Rencana dibuat cepat. Seperti menulis resep saat kompor sudah dinyalakan. Titik temu dipilih. Lapangan kosong belakang pasar lokasi awal yang mereka sebut sebelum digantar. Waktu dipancang jam 8:10. Uang palsu ditandai, tas hitam disiapkan. Aku membawa tas itu pulang. Memegangnya seperti benda asing, di dalamnya tidak ada apapun yang nyata. Tapi beratnya menghimpit dada. Malam datang dengan kaki kucing, anak-anak kutitipkan ke ibu di rumah orang tua. 2 tetangga ikut menemani. Aku berpakaian gelap, mengikat rambut tinggi, menyimpan ponsel di saku dalam. Baijo ingin ikut, tapi polisi menolak. Semakin sedikit orang, semakin rapi, kata mereka. Ia marah. Rapi meredam. Aku tiba lebih awal, duduk di ojek online,
seolah-olah pengantar makanan yang menunggu pesanan. Lapangan kosong itu seperti wadah suara. Setiap langkah terdengar bergaung. Lampu pasar mati satu persatu. Di kejauhan, kulihat motor-motor parkir tanpa lampu. Aku memegang tas lebih erat, ponsel bergetar. Posisi di bangku barat. Balasko, jangan bergerak sampai aku bilang. Tulis Pak Tegar. 8:02, seekor anjing menggonggong. 8:07. Langkah dua orang mendekat dari arah gang kecil. Topi hitam, jaket kusam. Salah satunya menunduk, satunya lagi memeriksa sekeliling. Aku berdiri pelan. Tasnya, kata yang bertopi. Suaranya serak yang kukenal, latakan. Di jalan 10 langkah ke belakang, darah di telingaku berdentum seperti drum. Aku meletakkan tas, melangkah mundur. Kau sendirian? Iya, ia menendang tas pelan, memeriksa resleting. Bukan, uangnya ditandai, kataku, spontan. Ia tertawa pendek, tidak peduli. Selama masuk dulu, tangan kirinya membuka resleting. Saat itu juga, 5 titik gelap di sekitar lapangan hidup sekaligus berhenti polisi. Lampu senter menghantam pupil. Dua bayangan itu berbalik. Salah satunya melompat pagar, satunya terpeleset di lumpur. Jeritan pendek, suara tembakan peringatan yang membuatku membeko. Dalam hitungan detik, tanah menjadi kumpulan bunyi. Kaki berlari, senter berayun. Radio berbunyi, napas kasar, aku tidak bergerak, kakiku menanam akar. Tiba-tiba seseorang dari samping menarik lenganku keras, bukan petugas, diam. Bisiknya, bau rokok basi, aku meronta, buku jari menghantam sesuatu yang keras gigi. Teriakan kasar. Dalam sepersekian detik, sinar senter menerkam kami, dan cengkeraman itu lepas, karena tangan lain menarik kerah orang itu dari belakang turun. Seru seseorang, dunia sempit. Aku jatuh terduduk, lututku menghantam tanah. Tas hitam tergeletak 2 meter di depan. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu lambat sekaligus. Ketika akhirnya lengking, siren memotong udara. Aku mendapati diriku duduk di bangku beton, jari-jari kotor tanah. Napas seperti baru saja ditusuk jarum, semua aman. Kata suara tenang di sampingku Pak Tegar, 2 orang tertangkap, 1 melarikan diri. Tapi kami punya plat, ciri, dan jejak digital. Kamu tidak terluka? Aku menggilang hanya. Gemetar wajar, katanya ini memang mengerikan. Mereka mengantarku pulang dengan rote memutar. Di depan rumah orang tua, lampu teras menyinari wajah-wajah yang menungguku. Ibu berlari, memelukku, menangis tanpa suara. Bapak menepuk bahuku. 1 kali, kuat Raiju berdiri di belakang. Matanya merah, aku salah, katanya pelan. Aku pernah hampir telepon mereka, aku minta maaf. Aku tidak butuh kau minta maaf, kataku, suaraku serak, aku butuh kau berdiri di sini besok pagi, antar anak-anak, jaga ibu jawab telepon, jangan hilang ya, jawabnya, tanpa alasan. Malam itu, kami tidur berdesakan di ruang tamu rumah orang tua, kartu menempel di sisiku seperti tempelan magnet. Mimin menggenggam jari telunjukku, kini mengigau memanggil Klerin lagi. Di jendela, bayangan Pak RT menyeberang halaman ia ronda lagi malam ini. Ditemani pemuda yang tadi ikut ke sekolah, aku memejamkan mata, tapi otakku menolak padam. Aku melihat wajah orang bertopi mata yang terlalu biasa untuk kejahatan yang terlalu dekat. Aku juga melihat bayangan adikku, duduk di ranjang rehab, menatap lantai, tidak tahu bahwa di luar orang-orang yang mengaku teman nyaris merenggut anak-anaknya untuk menagih utang yang ia sendiri mungkin tidak lagi ingat dibuat kapan. Menjelang subuh, ponselku bergetar. Nomor rumah sakit rehabilitasi, Mbak Paijam. Kami harus menginformasikan. Tadi malam Mbak Poniem mencoba kabur. Petugas kami menahan. Ia kini dalam pengawasan ketat. Maaf jika ini mengganggu. Aku membeku. Kenapa? Katanya, dia dapat telepon. Ada yang bilang anak-anak dalam bahaya. Dia panik, ingin keluar menolong. Aku menutup mata, udara lenyap dari paru-paru. Jangan izinkan ponsel masuk lagi, tolong. Tolong jaga dia dari orang-orang itu, dan dari dirinya. Pagi berikutnya, aku menemui Poniem dengan izin terbatas. Ruang tamu keluarga di fasilitas itu dingin, sofa plastik licin, dia duduk dengan hoodie abu-abu mata bengkak. Kau hampir kabur, kataku, duduk di hadapannya. Aku dapat telepon, suaranya pecah, katanya anak-anak dicari orang. Aku mau pulang, kalau kau keluar. Kau akan masuk ke jaring yang sama. Mereka menunggumu, bukan menungguku. Aku ibu mereka, kau ibu mereka, sahutku, mencondongkan tubuh, dan karena itulah kau harus sembuh, bukan kabur.
Aku menggeser map kecil, menunjukkan foto-foto bukti, kardus martabak, pesan ancaman, tas hitam yang jatuh di lapangan ini yang teman-temanmu lakukan. Ini bukan dunia yang ingin anakmu lihat lagi. Air mata jatuh, tanpa iusap, aku malu. Mbak Yu, aku juga malu. Malu karena lama percaya bahwa menutup mata adalah cinta. Ia menegakkan punggung pelan. Aku akan bertahan, jam besok, obatmu, sesi kelompok. Semua seperti jam, jangan lagi berjanji padaku. Berjanjilah pada jam dinding. Ia tersenyum miring senyum yang dulu ku tahu ketika kami berebut duduk di ayunan desa. Lampu terasmu masih menyala? Masih, kataku, tapi bukan untuk memandumu pulang. Untuk mengingatkan aku bahwa rumah ini punya garis batas. Ketika aku pulang, Paijo sudah menunggu di teras. Aku dapat kerjaan dinas luar kota. Aku tolak. Aku tidak akan pergi sampai semua ini lewat. Katanya, aku menatapnya pria dewasa yang selama ini rapi dan bersih. Yang baru sekarang mengizinkan dirinya kotor di ladang yang seharusnya menjadi milik kami bersama sejak dulu. Baik, jawabku, besok kau antar kartu, aku antar Mimin, dan Tine. Malam turun agak ramai, tidak ada ketukan di pagar, tidak ada telepon yang memakik. Mungkin karena 2 orang ditahan, mungkin karena mereka menilai ulang risiko. Mungkin karena ada badai lain yang lebih mudah ditaklukkan di tempat lain. Aku tidak berspekulasi. Aku hanya membersihkan meja, menaruh gelas, menulis daftar belanja, dan menyiapkan baju besok. Saat semuanya tenang, ponsel berbunyi lagi nomor tak dikenal. Berbeda dari sebelumnya. Pesan 1 kalimat, kau bukan orang utama, kau baru menyentuh kulit. Lalu sebuah foto menyusun, punggung seseorang yang sangat kukenal, berdiri di pinggir jalan, menatap telepon, pakaian rapi, jam tangan mahal. Foto diambil dari kejauhan, malam hari, tapi aku tahu itu siapa, tulang-tulangku menjadi Paijo, panggilku dari pintu, ia menyahut dari dapur, terburu, ya. Aku menatap foto itu lagi. Dada dipukul oleh detak yang tidak mau diatur. Aku tidak siap percaya, tapi gambarnya ada. Dan jika benar, utang itu tidak hanya menggigit, dari belakang utang itu duduk di meja makan bersama kami selama ini, berbicara dengan suara paling manis. Aku menutup layar, menatap lampu terang. Cahaya kecil itu tidak goyah. Aku mengirim foto tanpa kata ke Ibu Dina, .3 berkedip. Balasan datang, kita perlu bicara, sekarang. Cliffhanger menggantung seperti pisau di atas meja, jika kau bukan inti, maka siapa yang selama ini mengatur? Dan berapa jauh akar-akar ini masuk ke tanah keluarga kami? Catut. Ia tertawa pendek, tidak peduli. Selama masuk dulu, tangan kirinya membuka resleting, saat itu juga, 5 titik gelap di sekitar lapangan hidup sekaligus, berhenti polisi. Lampu senter menghantam pupil. 2 bayangan itu berbalik, salah satunya melompat pagar, satunya terpeleset di lumpur. Jeritan pendek, suara tembakan peringatan yang membuatku membeko. Dalam hitungan detik, tanah menjadi kumpulan bunyi, kaki berlari, senter berayun, radio berbunyi, napas kasar. Aku tidak bergerak, kakiku menanam akar. Tiba-tiba seseorang dari samping menarik lenganku keras, bukan petugas, diam. Bisiknya, bau rokok basi, aku meronta, buku jari menghantam sesuatu yang keras gigi. Teriakan kasar. Dalam sepersekian detik, sinar senter menerkam kami, dan cengkeraman itu lepas, karena tangan lain menarik kerah orang itu dari belakang turun. Seru seseorang, dunia sempit, aku jatuh terduduk, lututku menghantam tanah, tas hitam tergeletak 2 meter di depan, semuanya terjadi terlalu cepat, dan terlalu lambat sekaligus. Ketika akhirnya lengking, siren memotong udara, aku mendapati diriku duduk di bangku beton, jari-jari kotor tanah. Napas seperti baru saja ditusuk jarum, semua aman. Kata suara tenang di samping gupak tegar, 2 orang tertangkap, 1 melarikan diri. Tapi kami punya plat, ciri, dan jejak digital. Kamu tidak terluka? Aku menggilen hanya. Gemetar wajar, katanya ini memang mengerikan. Mereka mengantarku pulang dengan rote memutar. Di depan rumah orang tua, lampu teras menyinari wajah-wajah yang menungguku. Ibu berlari, memelukku, menangis tanpa suara. Bapak menepuk bahuku. 1 kali, kuat. Rajo berdiri di belakang. Matanya merah. Aku salah, katanya pelan. Aku pernah hampir telepon mereka. Aku minta maaf. Aku tidak butuh kau minta maaf, kataku. Suaraku serak. Aku butuh kau berdiri di sini besok pagi. Antar anak-anak. Jaga ibu. Jawab telepon. Jangan hilang, ya. Jawabnya.
tanpa alasan. Malam itu, kami tidur berdesakan di ruang tamu rumah orang tua. Karto menempel di sisiku seperti tempelan magnet. Mimin menggenggam jari telunjukku, kini mengigau memanggil Klerin lagi. Di jendela, bayangan Pak RT menyeberang halaman. Ia ronda lagi malam ini, ditemani pemuda yang tadi ikut ke sekolah. Aku memejamkan mata, tapi otakku menolak padam. Aku melihat wajah orang bertopi mata yang terlalu biasa untuk kejahatan yang terlalu dekat. Aku juga melihat bayangan adikku, duduk di ranjang rehab, menatap lantai, tidak tahu bahwa di luar orang-orang yang mengaku teman nyaris merenggut anak-anaknya untuk menagih utang yang ia sendiri mungkin tidak lagi ingat dibuat kapan. Menjelang subuh, ponselku bergetar. Nomor rumah sakit rehabilitasi, Mbak Paijam. Kami harus menginformasikan. Tadi malam Mbak Poniem mencoba kabur. Petugas kami menahan. Ia kini dalam pengawasan ketat. Maaf jika ini mengganggu. Aku membeku. Kenapa? Katanya, dia dapat telepon. Ada yang bilang anak-anak dalam bahaya. Dia panik, ingin keluar menolong. Aku menutup mata, udara lenyap dari paru-paru. Jangan izinkan ponsel masuk lagi, tolong. Tolong jaga dia dari orang-orang itu, dan dari dirinya. Pagi berikutnya, aku menemui Poniem dengan izin terbatas. Ruang tamu keluarga di fasilitas itu dingin, sofa plastik licin, dia duduk dengan hoodie abu-abu mata bengkak. Kau hampir kabur, kataku, duduk di hadapannya. Aku dapat telepon, suaranya pecah, katanya anak-anak dicari orang. Aku mau pulang, kalau kau keluar, kau akan masuk ke jaring yang sama. Mereka menunggumu, bukan menungguku. Aku ibu mereka. Kau ibu mereka, sahutku, mencondongkan tubuh. Dan karena itulah kau harus sembuh, bukan kabur. Aku menggeser map kecil, menunjukkan foto-foto bukti, kardus martabak, pesan ancaman, tas hitam yang jatuh di lapangan ini yang teman-temanmu lakukan. Ini bukan dunia yang ingin anakmu lihat lagi. Air mata jatuh, tanpa iusap. Aku malu, Mbak Yu, aku juga malu. Malu karena lama percaya bahwa menutup mata adalah cinta. Ia menegakkan punggung pelan. Aku akan bertahan, jam besok, obatmu, sesi kelompok. Semua seperti jam, jangan lagi berjanji padaku. Berjanjilah pada jam dinding. Ia tersenyum miring senyum yang dulu ku tahu ketika kami berebut duduk di ayunan desa. Lampu terasmu masih menyala? Masih, kataku, tapi bukan untuk memandumu pulang. Untuk mengingatkan aku bahwa rumah ini punya garis batas. Ketika aku pulang, Paijo sudah menunggu di teras. Aku dapat kerjaan dinas luar kota. Aku tolak. Aku tidak akan pergi sampai semua ini lewat. Katanya, aku menatapnya pria dewasa yang selama ini rapi dan bersih. Yang baru sekarang mengizinkan dirinya kotor di ladang yang seharusnya menjadi milik kami bersama sejak dulu. Baik, jawabku, besok kau antar kartu, aku antar Mimin, dan Tine. Malam turun agak raman, tidak ada ketukan di pagar, tidak ada telepon yang memakik. Mungkin karena dua orang ditahan, mungkin karena mereka menilai ulang risiko. Mungkin karena ada badai lain yang lebih mudah ditaklukkan di tempat lain. Aku tidak berspekulasi. Aku hanya membersihkan meja, menaruh gelas, menulis daftar belanja, dan menyiapkan baju besok. Saat semuanya tenang, ponsel berbunyi lagi nomor tak dikenal. Berbeda dari sebelumnya, pesan satu kalimat, kau bukan orang utama, kau baru menyentuh kulit. Lalu sebuah foto menyusun, punggung seseorang yang sangat kukenal, berdiri di pinggir jalan, menatap telepon, pakaian rapi, jam tangan mahal. Foto diambil dari kejauhan, malam hari, tapi aku tahu itu siapa. Tulang-tulangku menjadi Paijo, panggilku dari pintu. Ia menyahut dari dapur, terburu, ya. Aku menatap foto itu lagi, dada dipukul oleh detak yang tidak mau diatur. Aku tidak siap percaya, tapi gambarnya ada. Dan jika benar, utang itu tidak hanya menggigit, dari belakang utang itu duduk di meja makan bersama kami selama ini, berbicara dengan suara paling manis. Aku menutup layar, menatap lampu terang. Cahaya kecil itu tidak goyah. Aku mengirim foto tanpa kata ke Ibu Dina, _3 berkedip. Balasan datang, kita perlu bicara, sekarang. Cliffhanger menggantung seperti pisau di atas meja, jika kau bukan inti, maka siapa yang selama ini mengatur? Dan berapa jauh akar-akar ini masuk ke tanah keluarga kami? Chatut. Foto itu masih menyala di layar ponselku, ketika Paijo muncul dari lepur sambil membawa 2 gelas air. Punggung seseorang yang sangat kukenal, berdiri di pinggir jalan, menatap telepon, jam tangan mahal di pergelangan, tak perlu diberi keterangan. Itu dirinya,
nafasku pendek. Tetapi suaraku kutahan tetap rata. Mas, panggilku, kamu barusan kemana? Beli gas, jawabnya cepat, terlalu cepat. Aku mengangkat ponsel dan memutar layar. Ia hanya butuh 1 detik untuk paham, pipinya mengencang, gelas bergetar di tangan. Siapa yang memotret? Suaranya serak, orang yang mengancam kita, mereka kirim ke aku. Ibu Dina bilang, kita perlu bicara. Sekarang, aku menatapnya tanpa berkedip. Kau mau bicara di sini, atau di kantor kelurahan? Ia menutup mata sejenak, dan ketika membuka, garis usianya seperti bertambah 5 tahun, Aku pernah meminjam, ucapnya akhirnya. Dulu, waktu Bapak harus ke dokter jantung. Waktu Poniem kecelakaan kecil pakai motor, Waktu kamu juga butuh uang muka daikar. Aku pikir ini cara tercepat. Mereka bilang bunga kecil. Setelah itu, mereka bilang bisa bantu urusan Poniem. Kalau kita butuh diam, aku bodoh. Aku pikir masalah bisa disapu sebelum orang kampung tahu. Aku bayar sekali, lalu sekali lagi. Lalu mereka minta aku jadi penghubung. Kalau ada titipan, aku tolak. Mereka marah. Mereka bilang, keluarga kita anak dijadikan pintu. Aku perlu dengar semua nama. Ucapku pelan. Siapakah? Siapa bosnya? Ia menelan ludah. Kak itu kurir bosnya. Orang panggil Bang Raga. Dia yang dulu bikin janji beres untuk rehab Poniem. Dia yang foto-foto gerbang sekolah. Dia yang kirim pesan soal yang paling besar dulu di dalam kamar. Kini bersuara pelan dalam tidur. Aku menggenggam tepi meja agar tidak goyang. Kita ke kelurahan. Sekarang, ruang rapat kecil kantor kelurahan terasa seperti pusat komando. Ibu Dina, Pak Tegar, 2 polisi lainnya, juga Pak RT duduk melingkar. Paijo menceritakan semuanya tanpa jeda, seakan menyebut perban besar, nama, tempat, waktu, nomor, obrolan. Di ujung cerita, ia menunduk. Aku malu. Rasa malu tidak membersihkan TKP, sahut Pak Tegar datar. Kerjasamamu yang akan melakukannya. Ia menggeser sebuah alat kecil, perekam suara yang tersambung ke ponsel, mikrofon kabel kecil, untuk disematkan di kera. Malam ini juga, kita atur temu. Mereka sudah kirim titik. Lapangan pasar. Sudah, tapi lalu diganti ke gudang dekat rel, jawabku. Bagus, kita pilih yang ketiga, yang mereka belum duga, kata Pak Tegar. Kamu akan minta ketemu Bang Raga, di sebuah tempat yang lebih aman. Kamu bilang aparat mengandus titik pertama, makanya diganti 2 kali, tekankan bahwa kamu sendirian, tugasmu, ajak dia banyak bicara, paksa dia menyebut ancaman, uang, dan rencana, kami tutup perimeter, begitu cukup, kami masuk. Paijo menganggur, pucat, aku menatapnya, kalau kamu mundur, aku tidak bisa menjagamu dari dirimu sendiri. Ia menatap balik, dan untuk pertama kalinya, kau melihat sesuatu di matanya yang sudah lama hilang. Keberanian yang tidak sedang menyelamatkan muka, tapi menyelamatkan rumah. Kita pilih stasiun barang di ujung rem. Putus polisin, suara kereta jadi selimut. Banyak sudut untuk tim, pukul 10. Kita bagi tugas sekarang. Di papan tulis kecil, rencana digambar. Akses masuk, jalur kabur yang dipotong, posisi center, posisi perekam. Aku duduk mendengarkan. Perutku mual, anak-anak. Tanyaku di rumah orang tua, 2 tetangga ronda. 1 polisi berpakaian sipil di dalam mobil. Jawab Ibu Dina, tidak ada yang keluar sampai kami kabari aman. Bang Raga. Suara Paijo gemetar tapi tegas. Kita di sini, telat. Sahut suara yang tak terlihat. Dari kegelapan, 2 sosok muncul. 1 bertopi K yang pernah kulihat di sekolah. 1 lagi tinggi besar dengan jaket hitam. Wajahnya biasa. Itu yang membuatnya berbahaya. Kau bisa melewati dia di pasar tanpa ingat. Ia menepuk bahu Paijo. Terlalu akrab. Mana tas? Tidak ada tas, jawab Paijo. Sesuai skenario, uang digital aja lebih aman. Aku bawa ponsel, bisa transfer pintar juga kau sekarang. Si tinggi tertawa pendek, sok modern. Kau tahu aturan, lihat barang. Baru kami lepas. Ia menatap sekeliling. Mengetuk 2 kali pilar besi seperti orang yang memanggil roh. Mana kakak non? Dia yang paling cerewet. Katanya batas-batas Haim. Aku merasakan darah mengalir deras ke telinga dingin maju. Tapi suara Pak Tegar di arset cepat, tetap. Biarkan mereka bicara. Paijo menahan pandan. Jangan bawa-bawa kakakku. Urusan ini urusanku, urusanmu, ya. Si tinggi merendahkan suara. Bagus, ulangi kalimatmu yang kemarin lewat telepon. Kalau tidak, kami ambil yang paling besar dulu. Aku mau dengar kata-kata itu dari mulutmu.
supaya kau ingat siapa yang punya kendali. Ada jeda menarik nafas, getar pada perekam terdengar. Seperti mikrofon ikut cemas. Lalu suara Paijo pelan. Kau bilang begitu, kau ancam ambil keponakanku. Kau kirim foto gerbang sekolah. Bagus. Suara si tinggi puas. Sekarang, kau tahu kami tidak main. Jadi transfer masuk. Kata itu bukan suara Paijo. Kata itu memutus malam. Dari 4 sudut, senter hidup serentak. Cahaya memaku 2 sosok itu. Polisi. Letakkan ponsel. Tangan ke atas. Suara meledak melewati rel. K meloncat mundur. Mencoba lari menyusuri karung. Si tinggi meraih sesuatu di saku terlambat. 2 petugas melumpuhkan geraknya di tanah kerikil. Ponsel jatuh. Perekam merekam dengusan dan makian yang tiba-tiba kehabisan gigi. Aku tidak sadar kapan aku mulai berlari. Tiba-tiba aku sudah berada di belakang garis aparat. Rokku basah oleh embun rem. Paijo duduk bersandar di pilar. Wajahnya putih. Kau baik? Tanyaku. Ia mengangguk 100 kali dalam 1 detik. Aku baik, aku baik. K berusaha memanjat tembok sisi. Tapi tali serbaguna sudah menunggu. Dalam 3 menit, malam reda. Dalam 5, borgol berbunyi. Ponsel-ponsel disegel. Kata-kata kau pikir kau aman? Disalin menjadi buktinya sendiri. Dalam 10, siren memotong udara, dan aku akhirnya bisa bernapas sampai ke dasar paru-paru. Bang Ragai, yang ternyata tidak sebesar mamanya, mendongakkan kepala saat diangkat. Matanya menyambar sekeliling. Berhenti tepat padaku. Kau pikir selesai? Katanya sinis. Kalian selalu pikir selesai. Aku mendekat sejauh yang diizinkan garis kuning. Tidak ada yang selesai malam ini, kataku. Tapi ada yang dimulai. Anak-anak kami tidur tanpa ketukan di pagar. Ia tertawa, kecil dan mematang. Kau akan merindukan ketukan itu. Sunyi jauh lebih menakutkan. Bagiku, sahutku, sunyi adalah bunyi pertama dari damai. Berita tidak turun dari langit, tapi dari keringat para aparat yang sejak lama tidak terlihat, karena kami terlalu sibuk menyapu kotoran ke bawah karpet. Penangkapan malam itu membuka jaring yang lebih luas. Nama-nama, cat lama, bukti transfer K bukan inti, dia pintu kecil. Di atasnya ada penagih, koordinator, dan Ragai yang mengumpulkan semuanya seperti perangko. Setelah itu ada orang lain lagi, tapi ia bukan bayangan di Gangkamen. Kali ini, kota yang mengurusnya. Pada hari yang sama, hakim memperbarui perintah perlindungan untuk keluarga kami. Sekolah menutup gerbang kecil selama sebulan, membuat garis drop-off baru yang memotong jalur pandang. PAKRT dan para pemuda ronda memasang lampu sensor gerak di sepanjang gang lampu yang menyala bukan dengan harapan, melainkan karena gerakan yang harus disadari. Ibu mulai memanggil nama batas dengan suara lembut, bukan sinis, Bapak, yang dulu takut malu. Gini salat di musala sambil mengangguk pada tetangga yang bertanya, gimana Pak? Dan menjawab, kami ditolong. Aku membawa anak-anak ke fasilitas rehabilitasi untuk kunjungan terstruktur, ditemani petugas. Ruang bermainnya sederhana, beberapa buku tanpa sampul, puzzle dengan potongan yang hilang, boneka yang dijahit ulang dari robekan, Poniem keluar dengan hoodie abu-abu, rambut dikucir, ia duduk di karpet. Memandang anak-anaknya satu-satu. Kali ini, tidak ada pelukan panik, ada pelukan yang punya berat, punya jaga, punya hitungan. Bunda lagi belajar berhenti, katanya kepada Karto, suara stabil, untuk pertama kalinya. Kalau Bunda lupa, kalian boleh marah. Tapi Bunda akan ulang lagi sampai ingat. Karto mengangguk. Bulek bilang sembuh itu jalan panjang. Bulek benar. Jawabnya, terima kasih sudah menunggu di tepi jalan. Mimin menunjukkan gambar pagar yang garisnya tak lagi terlalu rapat. Kini ada gerbang kecil dengan bunga di samping. Kini tertawa melihat boneka yang dijahit ulang. Ia bilang boneka itu jadi baru. Kami juga, sepulangnya. Kami berkumpul di rumah orang tua. Muknah menyajikan rawon hangat. Mbah Kromo memecahkan kerupuk, suaranya nyaring. Paijo meminta bicara, ia berdiri, menatap kami satu-satu, lalu menatap keluar jendela, ke lampu sensor yang baru dipasang. Aku minta maaf, katanya, tanpa drama. Aku memakai kata keluarga, untuk menutupi penakutanku. Aku minta kita mulai tradisi baru, kalau ada masalah. Kita bicara hari itu juga, tidak ada utang yang dibayar dengan diam, tidak ada diam yang dibayar anak-anak. Ibu menatapku jam. Terima kasih sudah menolak saat kami memintamu mengalah. Ada air jernih di ujung matanya. Bukan lagi rasa bersalah yang tajam, melainkan syukur yang bersuara pelan. Bapak memegang tanganku sebentar. Kamu keras kepala, katanya, dan itu yang menyelamatkan kita malam itu.
Setelah anak-anak tidur, aku duduk di teras. Lampu teras lama aku padamkan. Lampu sensor baru menyala sebentar saat kucing lewat. Lalu padam, aku menyadari betapa bedanya dua cahaya itu. Yang satu mengundang siapapun, yang satu menyala hanya ketika perlu. Batas itu, kini, memiliki bentuk, bukan hanya kata. Ponselku bergetar kali ini dari nomor yang kutandai Bu Ratri. Bagaimana napasmu malam ini? Tanyanya. Untuk pertama kalinya, jawabku. Napasku tidak merasa mencuri oksigen orang lain. Bagus, katanya. Ingat, kamu bukan ibu mereka, tapi kamu rumah yang berdiri dengan garis-garis jelas. Aku menutup telepon dan menatap halaman, bayangan-bayangan ada selalu. Tapi kini aku tahu cara menamai mereka. Seminggu kemudian, sidang singkat menetapkan perwalian sementara tetap padaku dan orang tua, dengan dukungan finansial resmi, daycare, terapi keluarga, dan jalur reunifikasi yang jelas, jika dan hanya jika Poniem konsisten lulus tahapan rehabilitasi. Perintah perlindungan diperpanjang, sekolah menetapkan SOP baru, gang kami jadi terang bukan karena lampu terus menyala, melainkan karena mata-mata yang tidak lagi melihat ke bawah. Beberapa bulan berlalu. Poniem menandai hari ke-90 tanpa kambut, dengan menempel stiker kecil di papan pengumuman fasilitas. Ia tidak memukul gong, ia memegang telepon umum dan menelpon aku. Aku tidak akan bilang janji, ucapnya. Aku bilang besok jam 8, sesi kelompok. Aku hadir, itu janji yang paling jujur, jawabku. Karto menghapus setengah garis pagar di gambarnya, dan menggambar dua anak kecil bermain di halaman. Mimin menambahkan bunga kertas di gerbangnya. Cikini menggambar bulatan besar yang katanya kelering, lalu tertawa dan memelukku. Suatu sore, kami berjalan melewati stasiun barang yang dulu menjadi panggung, kereta lewat, melantunkan suara besi yang tidak lagi menakutkan. Paijo ikut, ia kini rutin menjemput anak-anak dari sekolah. Mas, kataku pelan. Terima kasih sudah berdiri, ia mengangguk. Terima kasih sudah menarik tanganku. Kami tidak saling membicarakan lagi foto itu, kami menghafal pelajaran yang lahir darinya. Di teras rumah, aku menyalakan lampu sensor untuk uji coba. Ia menyala ketika kami melangkah. Lalu padam perlahan, anak-anak duduk di tangga, menyantap es lilin. Ibu menjeram pot. Bapak memindahkan kursi, Pak RT melambaikan tangan dari ujung gang. Untuk pertama kalinya sejak lama. Malam terasa seperti malam, bukan seperti ruang interogasi. Aku duduk di samping anak-anak dan berkata di dalam hati apa yang selama ini sulit kuakui tanpa air mata. Aku bukan ibu kalian, tapi aku rumah yang tidak akan menukar kalian dengan diam. Aku batas yang tidak akan lagi disobek oleh kalimat kalau tidak. Kami ambil yang paling besar dulu. Aku kakak yang akhirnya paham bahwa mencintai bukan berarti memadamkan lampu agar orang lain nyaman, melainkan menyalakan lampu yang benar, yang menyala hanya ketika perlu, yang menandai garis, yang memberi jalan pulang hanya bagi yang ingin pulang dengan benar. Di kejauhan, kereta melintas lagi. Suaranya tidak lagi menakutkan, melainkan mengingatkan. Ada perjalanan yang memanjang, ada tujuan yang tetap. Anak-anak tertawa pada hal-hal kecil. Mimin menyandarkan bahu ke pundakku. Bulat, katanya, kalau pagar sudah cukup. Boleh kita tanam bunga di pinggirnya? Aku mengangguk. Boleh. Pagar untuk melindungi, bunga untuk mengingatkan bahwa kita hidup. Malam menutup buku hari itu tanpa catatan kaki yang menggantung. Tidak ada ketukan 3 kali. Tidak ada pesan ancaman, hanya pesan dari Bu Ratri, bangga padamu, dan aku membalas, untuk pertama kalinya tanpa merasa bersalah, bangga pada kita.